Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Dalam video kali ini, kita akan melihat serangkaian kecelakaan kapal yang paling besar dan dramatis yang tertangkap kamera. Mulai dari kapal berbendera Hong Kong yang meruntuhkan kren pelabuhan pemuatan di Turki, kapal pengeruk laut di Malaysia yang menabrak sisi kapal tanker hingga robek, serta kapal tanker raksasa yang menabrak mansion bersejarah di Turki. Berikut adalah tabrakan kapal paling dramatis yang tertangkap kamera. Pelabuhan Tanjung Bruas adalah pelabuhan kecil yang terletak di Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Kapal-kapal sering berlayar di sekitar Malaysia menuju Cina atau India, dengan sekitar 25% dari semua barang dagangan melewati perairan ini. Meskipun lalu lintas sangat padat, tampaknya mustahil dua kapal besar bisa bertabrakan di laut terbuka. Namun, hal ini lebih sering terjadi daripada yang kita kira. Pada 2 Oktober 2020, kru di dermaga menyaksikan dengan ngeri saat kapal pengeruk Ocean Line 5001 menabrak tanker minyak MT Strovolos dengan kecepatan penuh. Inilah yang terjadi ketika satu kesalahan perhitungan terjadi di laut. Kapal pengeruk itu sedang melakukan perjalanan dari area reklamasi Tanah Kota Laksamana ke situs ekstraksi dekat Pelabuhan Tanjung Bruas. Bagian depan kapal pengeruk itu menusuk tanker di atas garis air yang merupakan skenario terburuk jika terjadi tabrakan. Tanker tersebut mengalami beberapa kerusakan tetapi tidak tenggelam. Tidak ada yang terluka di kedua kapal tersebut. Mengenai penyebab tabrakan, beberapa berspekulasi bahwa kapten mungkin sengaja menabrak kapal itu. Pada saat itu, ada ketidakpuasan di kalangan nelayan setempat karena kemacetan lalu lintas yang berat di area tersebut. Apakah ini tindakan kemarahan maritim atau hanya ketidakmampuan belaka? Kita masih belum tahu. Pelabuhan Evia adalah pusat perdagangan utama di Turki. Terletak di sudut timur Laut Marmura antara kota GIB dan Izmit. Kapal-kapal besar terus datang dan pergi, sehingga kecelakaan hanya menunggu waktu. Pada tanggal 26 Maret 2024, sebuah kapal berbendera Hong Kong bernama YM Witness tiba di dermaga di Pelabuhan Evia. Sayangnya, kapten kapal mengambil sudut terlalu tajam saat berlabuh, menyebabkan ujung kapal menyenggol derek pemuatan. Allah, silki düştü. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Lan ETG'cilere bir şey olmasın bari. Anons et, anons et. İnşallah operatör yoktur içinde ya. Ben vuracak demedim mi abi? Ananı sikiyim. Ben vuracak demedim mi? Anons ettin mi? Ananı sikiyim. Dari situ, semuanya menjadi buruk. Rekaman CCTV menunjukkan bagaimana kapal perlahan mendorong derek tengah ke arah derek-derek lainnya. Meskipun bergerak perlahan, kapal kontainer itu memiliki banyak kekuatan. Dari sudut pandang kameramen, tidak jelas apa yang ada di bawah terpal hijau, tapi tampaknya seperti mobil. Menurut Yang Ming, perusahaan yang mengoperasikan kapal tersebut, tidak ada cedera atau polusi yang dilaporkan setelah kecelakaan itu. Mereka telah meluncurkan penyelidikan untuk menentukan bagaimana kesalahan besar seperti itu bisa terjadi. Jika kamu memesan sesuatu dari Turki baru-baru ini, mungkin inilah alasannya mengapa belum tiba. Busan merupakan salah satu pelabuhan terbesar dan tersibuk di dunia yang menjadikannya titik transit utama bagi kapal kargo. Pada tanggal 28 Februari 2019, sebuah kapal kargo Rusia bernama Sea Grand menabrak jembatan jalan di Busan, Korea Selatan. Insiden ini terjadi ketika Sea Grand, kapal berbobot 5.998 ton, menabrak jembatan Guangan sebelum berbalik arah. Tidak ada laporan mengenai korban dari awak kapal maupun pengguna jembatan,
namun jembatan tersebut ditutup untuk pemeriksaan keselamatan. Menurut laporan dari Korea Herald, kapten kapal memiliki kadar alkohol dalam darah sebesar 0,086%, jauh di atas batas legal yang ditetapkan sebesar 0,03%. Namun, tidak jelas apakah kapten tersebut yang berada di kemudi pada saat kejadian. Penjaga pantai Korea segera melakukan tindakan untuk memastikan keselamatan dan melakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab tabrakan, serta memastikan bahwa jembatan tidak mengalami kerusakan struktural yang signifikan. Kejadian ini menarik perhatian publik dan menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan keselamatan maritim, terutama terkait konsumsi alkohol oleh awak kapal. MF Skanevik adalah feri penumpang yang beroperasi di Fjord Norwegia. Feri ini dapat mengangkut 99 orang dan hingga 21 mobil antara desa Lovik dan Lisabon di Norwegia Selatan. Dalam perjalanannya, feri ini membuat 27 tikungan tajam yang membutuhkan perhatian ekstra dari kapten. Pada musim panas 2023, penumpang di atas MF Skanevik mempertanyakan mengapa kapal mereka tiba-tiba mengarah langsung ke dinding batu. Semua orang bersiap untuk benturan ketika mereka mengetahui bahwa kapten tertidur di kemudi. Untungnya, tabrakan tidak cukup parah untuk menenggelamkan kapal. Kapten terbangun dan mengoreksi arah, tetapi ada sekitar 100 penumpang yang marah mencari jawaban. Investigasi menemukan 10 kekurangan besar di atas MF Skanevik. Singkatnya, kru tidak tahu apa yang mereka lakukan. Untungnya, tidak ada yang terluka selama kecelakaan itu, namun tidak jelas apakah kapten yang tertidur tersebut menghadapi masalah hukum. Houston Ship Channel adalah jalur air penting di Teluk Meksiko yang melayani Pelabuhan Houston, yang merupakan pelabuhan terbesar di Amerika Serikat dalam hal tonase angkutan air. Pelabuhan ini juga mendukung perekonomian Texas dengan menyediakan 1,54 juta lapangan pekerjaan di seluruh negara bagian. Jadi, ketika sesuatu salah di perairan, seluruh Texas memperhatikannya. Pada 10 Mei 2019, kapal pengangkut gas cair sepanjang 230 meter bernama Genesis River mendapati dirinya berada dalam jalur tabrakan dengan tongkang seberat 300 ton. Menurut laporan resmi, Genesis sedang keluar dari pelabuhan ketika bertemu dengan kapal penarik sepanjang 21 meter yang sedang mengangkut 2 tongkang petrokimia ke pelabuhan. Keduanya tidak bisa menghindar tepat waktu. Menurut laporan NTSB, Genesis River baru saja melewati BW Owak, kapal gas cair besar lainnya, tanpa masalah. Namun, kemudian pilot Genesis kehilangan kendali saat meningkatkan kecepatan setelah bermanuver mengelilingi Oak. Untuk membela pilot, Houston Ship Channel sangat sempit dan memiliki lalu lintas yang padat. Menguasai setiap gerakan kecil membutuhkan bertahun-tahun latihan dan pelatihan. Laporan NTSB menyatakan bahwa semua orang dilatih dan memiliki kredensial yang tepat untuk melakukan perjalanan ini. Mereka cukup istirahat dan tidak ada setetes pun alkohol di antara mereka. Tampaknya kapten dan kru tahu persis apa yang mereka lakukan. Tetapi nasib tidak berpihak pada mereka hari itu. Kecelakaan tersebut menutup Houston Ship Channel selama 2 hari dan menelan biaya lebih dari $15 juta atau sekitar 240 miliar rupiah antara kerusakan dan pembersihan. Selat Bosphorus di Turki terkenal sebagai salah satu jalur air paling berisiko di dunia. Setiap tahun, lebih dari 50.000 kapal, termasuk tanker yang membawa minyak mudah terbakar, melewati Bosphorus.
Saluran ini memiliki bentuk es dengan tikungan tajam dan arus yang berubah-ubah, yang menjadi tantangan bagi kapal dan pelaut. Misalnya pada Sabtu, 7 April 2018, kecelakaan kapal kargo besar terjadi di Bosphorus yang menyebabkan penutupan selat untuk lalu lintas transit. Pada Sabtu sore sekitar pukul 4, kapal pengangkut curah berbendera Malta sepanjang 225 meter bernama Vita Spirit menabrak sebuah mansion tepi pantai bersejarah di daerah Anadolu Hisarı setelah kemudi kapal tersebut macet, menyebabkan kerusakan substansial. Siktir, durmayacak, çarpacak. Kalacak. Eyvah. Ah. Bir şey söyleyeceğim, biri var mı peki orada? Gidelim ya. Biri mi? İnsan var mı? Cem ne diyorsun? Oh my god, you guys have to send me this video. I hope there's nobody in the house. Kapal Vita Spirit sedang dalam perjalanan dari Mesir menuju Ukraina saat kemudi kapal mengalami kegagalan. Hal ini menyebabkan kapal menabrak mansion Hekim Başı Salih Efendi yang telah berdiri sejak abad ke-18 dan sering digunakan untuk acara pernikahan atau konser. Meski bangunan mengalami kerusakan parah, tidak ada laporan tentang cedera atau ancaman lingkungan akibat kecelakaan tersebut. Perdagangan di Belgia sangat bergantung pada kanal Brussels-Vroeg yang menghubungkan pelabuhan Antwerp dengan ibu kota. Kanal ini terhubung ke Sungai Scheldt yang kemudian menuju ke Laut Utara dan Samudra Atlantik. Karena Brussels dikelilingi daratan, setiap gangguan di kanal ini dapat memiliki dampak ekonomi yang besar. Salah satu gangguan terjadi pada 30 Desember 2022, ketika sebuah kapal tanker kimia mencoba melalui kanal tersebut. Kapal itu berusaha melewati jembatan Buda yang biasanya diangkat agar kapal bisa lewat. Entah operator lupa mengangkat jembatan atau kaptennya tertidur di kemudi. Saat video dimulai, lalu lintas berjalan lancar di atas jembatan tanpa tanda-tanda bahwa kapal akan muncul. Ketika kapal tanker muncul di layar kanan kamu, sudah jelas bahwa ini akan berakhir buruk. Kapal itu menabrak jembatan dengan keras, sementara mobil terus melintas di atasnya. Beruntung, jembatan tidak runtuh, tapi mengalami kerusakan parah. Perbaikan memakan waktu lama, sehingga mereka harus menghapus dek untuk memungkinkan kapal melintas. Setelah beberapa tahun, jembatan Buda akhirnya dibuka kembali pada Mei 2024. Pelabuhan Santo Domingo adalah pusat perdagangan maritim utama di Republik Dominika dan merupakan pintu masuk utama bagi banyak orang yang datang ke ibu kota melalui feri dari negara-negara lain. Salah satu feri yang datang adalah feri Karibia bernama Caidon pada tanggal 18 Mei 2017. Ketika Caidon tiba di pelabuhan, mereka bahkan sudah menurunkan ram keluar. Kru sedang mengikat feri ketika arus yang kuat mendorong kapal maju. Tali kemudian putus dan alam pun mengambil alih kendali. Meskipun sulit terlihat dari video ini, ternyata ram kapal yang menyebabkan kerusakan besar. Untungnya, ada seseorang yang tetap di belakang dan merekam tabrakan dari sudut pandang lain. Feri berat 630 ton itu menabrak beberapa kontainer dan bahkan memblokir sebagian jalan paralel. Pembatas beton berguling ke jalan dan sebuah forklift hampir jatuh ke jalur kiri. Beruntung, semua pekerja berhasil menghindar dan tidak ada yang terluka di feri. Kapal hanya mengalami kerusakan minor dan kembali beroperasi dalam waktu 2 minggu.
Pelabuhan Cozumel yang terletak di Meksiko merupakan salah satu destinasi utama bagi kapal pesiar. Misalnya Carnival Cruise Line pada 13 Juni 2024. Ketika sedang dalam proses sandar, kapal itu menabrak kapal pesiar lain yang sudah terdapat di tempat bersandar, menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Video ini memperlihatkan momen tabrakan tersebut yang terjadi di Pelabuhan Cozumel. Insiden ini menunjukkan betapa pentingnya kehati-hatian dan koordinasi saat melakukan manuver kapal, terutama saat bersandar di pelabuhan yang padat. Hal ini menjadi pelajaran bagi industri kapal pesiar dan pelayaran untuk selalu meningkatkan keselamatan dan koordinasi dalam setiap operasi mereka demi menghindari insiden serupa di masa mendatang. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.